Udah masuk belum ya? Udah. Aku watching satu. Horas Bali G Academy ya, ini saya apa dulu biar enak horizontal ya, udah kelihatan kan ya. Gelasmu mana bang? Ini dia, gelas legend ya. Ini kok apa ini horizontalnya apa ya, agak. Nah udah gini. Horizontal lebih enak ya daripada vertikal ya. Ya, lebih enak ya kan, Mbak. Kaltim, Aras TV, Assalamualaikum Kanda, Waalaikumsalam Dinda. Pakai Kanda Dinda. Widi, Kaltim hadir bang, selamat pagi, semangat selalu. Ya, kita harus semangat ya, karena apa yang kita, negara ini kan butuh kekritisan ya. Jadi kemarin kita kan ke mana? Ke Komnas HAM, meskipun para komisionernya sedang ada di luar kota semua, yang 9 orang itu, tetapi kita tetap harus mengadukan, bukan karena kita takut ya. Sebenarnya kita ingin meminta tanggapan juga dari para komisioner Komisi Hak Asasi Manusia ya, bahwa bagaimana bila para peneliti ini ya, para pengkaji, para pengkritis pemerintah ya, kalau tidak opininya atau kajian ilmiahnya itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak penguasa ya, karena Pak Joko Widodo ini kan masih penguasa ya, kita bilang ya, meskipun yang kita perkarakan adalah ijazah sertifikat dari Fakultas Kehutanan UGM yang dia pakai sebenarnya dalam perpolitikan ya, ketika mencalonkan terutama ke pencapresan ya, calon presiden tahun 2014 ya. Jadi karena beliau ya, Pak Jokowi itu adalah calon presiden ya, tahun 2014 dan dipakai ijazah tersebut ya, tentu ya ini bukan orang sembarangan, bukan orang yang sudah opininya adalah orang yang sudah, kalau jawabannya dari pihak pengacara atau pendukung ini kan sudah berlalu. Pak Presiden Joko Widodo ini sudah bukan lagi presiden. Tetapi jangan lupa ya, ijazah yang kita persoalkan tersebut dipakai ketika Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden, terutama ya, kalau gubernur mungkin nggak seheboh ini, tapi kan sebagai apa, dipakai untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dan herannya ya, misteriusnya ini harus ditindaklanjuti oleh Bareskrim ya, bahwa kok bisa ya CV dari capres ya di data di server KPU itu bisa hilang capres Jokowi. Ini kan menjadi pertanyaan bagi masyarakat ya. Kenapa ya sepenting itu kan bagian dari sejarah Republik Indonesia ini gitu loh. Kok bisa dia ini gitu kan hilang gitu. Ya kan? Kalau sebelumnya ada ya, sekarang hilang, maka tentu ada pihak-pihak di dalam KPU itu yang sengaja menghilangkan gitu loh. Ini yang perlu kita apa ya? Ini saya betulkan dulu nih. Oh ya, agak jauh dikit. Ya, kok bisa gitu loh. Ini kan bagian penting dari sejarah
bangsa Indonesia ini, gitu loh. Kok bisa data terkait dengan pencapresan Pak Jokowi itu bisa hilang di KPU? Ini kan, ya, di situ kan bisa harusnya kan dengan dokumen-dokumen terkait, di situ kan Baris Krim bisa melacak sebenarnya, ya, ijazah yang bagaimanakah yang dipakai oleh Pak Jokowi? Apakah seperti yang ditampilkan oleh rekan alumni Jokowi, ya, teman-temannya yang mengaku itu, ya, dan yang ditampilkan oleh Dian Sandi di akun X-nya, gitu. Ini kan konsisten yang apa ya, yang ditampilkan pada kedua momen tersebut, yaitu, ya, di situ Pak Jokowi fotonya, ya, yang diakui fotonya adalah yang berkacamata. Sementara, ya, pada zaman saya saja tahun 94, ya, lulus tahun 1998, itu ijazah nggak boleh foto ijazah itu berkacamata, ya kan? Itu tahun 98 saya lulus, masih ketat, ya kan? Sejak kapan kan UGM belum bisa sampai saat ini menjelaskan, ya, aturan atau SK dari rektor misalnya menunjukkan bahwa bahwa sejak kapan diperbolehkannya foto ijazah itu berkacamata, gitu loh, ya kan? Kalau misalnya ijazah dari yang dipegang, yang diklaim asli oleh Pak Joko Widodo itu adalah foto ijazah yang tidak berkacamata, maka, ya, rekan-rekan alumni UGM yang berkumpul itu tahun 2022, ya, di Fakultas Kehutanan UGM, ya, yang berkacamata juga, saya sudah cek frame demi frame itu, ya, dan yang ditampilkan oleh Dian Sandi Utama itu berarti hoax, ya, hoax besar dalam sejarah Republik Indonesia, ya. Artinya apa? Ketika rekan-rekan alumni UGM itu menampilkan ijazah Jokowi dalam bentuk proyektor dan mereka menunjukkan ijazahnya mereka sendiri yang sebenarnya tidak perlukan, ya, karena mereka bukan presiden. Mereka kan ingin meyakinkan kepada publik, ya, bahwa ini loh ijazah kami sama dengan ijazahnya Jokowi yang ditampilkan, gitu. Itu kan yang apa informasi kunci yang ingin mereka berikan kepada publik saat itu. Nah, sekarang jika misalnya apa yang diserahkan oleh Joko Widodo kepada Baris Krim itu ternyata bukan ijazah yang sama yang ditampilkan oleh rekan-rekannya di Fakultas Kehutanan UGM maupun yang ditampilkan oleh Dian Sandi Utama maupun yang ditampilkan oleh Dr. Sigit dalam bentuk fotokopi dan di situ juga berkacamata, ya. Jika yang dimiliki sebenarnya oleh Pak Jokowi adalah tidak berkacamata, maka di situ, ya, pertanyaan kuncinya, kok bisa ada berbagai jenis versi, ya, dari ijazah dari Joko Widodo. Nah, sekarang mana yang benar? Kan gitu. LDR Farm. Selamat pagi Bang Abang Rismon, salam dari Mataram Lombok. Kapan ke Lombok lagi Bang? Nah itu ya, karena saya sudah berhenti mengajar di sana, pensiun dini. Nanti pas liburan aja lah ya, Pak LDR Farm ya, pas liburan, karena bagaimanapun banyak sekali memori di Mataram itu, di Lombok, di Senggigi, ya, di Gili, di mana itu, di Sembalun, ya. Sembalun itu kalian, nah ini kita ngomong-ngomong santai aja dulu, ya. Kalau kalian ke Lombok, nggak ke Sembalun itu ruginya minta ampun ya. Kalau kalian ke Lombok, nggak mampir ke Sembalun itu di kaki Gunung Rinjani, itu mirip-mirip kayak di Eropa, ya. Mirip-mirip kayak di Eropa, itu berkabut, pokoknya indah sekali ya. Hamparan dari savana, ya, rerumputan, pokoknya indah sekali ya. Tapi harus siap-siap sediakan jaket dan training untuk tidur di sana karena dinginnya minta ampun. Sama seperti di Wonosobo ya, di mana di Dieng.
kalian harus siapkan ini ya, siapkan jaket, training, dan segala macam, kalau nggak bisa tidur. Kalau orang yang terbiasa di dataran rendah ya. Ini legend nih ya, dibawa oleh istri ke Jakarta, legend. Berkah Insan, Horas Le, oke, Ezeki ngopi bang, ya tadi sudah ngopi ya, sekarang saatnya minum air putih. Oke lanjut, Raka Riki, semangat Bang Rismon, ya kita harus semangat ya, meskipun tentu melelahkan secara fisik maupun mental, ya, tetapi apapun itu sudah resiko yang menjadi bagian integral dari perjuangan ya. Aktor Siregar ini, cangkir jadul, ini ya, nenek moyang kita dulu, ya, yang masih terlestari ini apanya ini, patternnya ini ya, hijau, putih, acak gitu. Abidin Boy, mantap kali, makasih Pak. Castro Simanjuntak, semangat pagi, wah semangat, like Simanjuntak ya. Freya keren, semangat Bang Rismon, makasih kakak ya, Mbak Freya, Sultan Rusman Horas. Abidin Boy, jadi sales cangkir kah bang? Enggak lah, ini kan kalau kita menggunakan ini, kita mengingatkan nenek moyang ya, nenek kakek kita dulu kan pakainya begini nih, kasih teh ya kan, kopi gitu ya, jadi ada ikatan emosional. Anakku sayang, tetap semangat bang, makasih Pak. Deke Jahir, Mang Bokor, Deke Jahir, ikan Jahir. Hairawati Makmur, luar biasa perjuanganmu Pak Doktor. Sebenarnya ini perjuangan kita bersama ya, bukan personal ya, sebagai juga nanti pelajaran bagi apa namanya, bagi KPU mendatang ya, ketika ada pencalonan capres itu harus semua gitu loh, harus semua ditelisik ya, ditelisik, karena ini kan akan menjadi seseorang yang memengaruhi, bukan memengaruhi, bahkan ya, menentukan perjalanan bangsa kita gitu ya. Perjalanan bangsa kita kemana itu bergantung dari presidennya ya, pola pikirnya, identitasnya, karena identitasnya itu mengaruhi pola pikirnya. Kalau identitasnya saja dipertanyakan, maka pola pikirnya juga akan selalu dipertanyakan. Ya, jadi supaya lebih telisik lagi identitasnya sampai nenek moyangnya kalau bisa. Siapakah nenek moyangnya? Jangan-jangan nenek moyangnya pengkhianat, ya kan? Bahkan komunis, kan gitu. Itu kan berbahaya untuk Indonesia. Ya, jadi semua perlu ditelisik. Jangan cuma cek berkas di belakang meja, terus oh ini ijazah ini apa ini, udah telepon institusinya, udah selesai. Terus kalau di institusinya ada pemain juga, bagaimana? Kan perlu ditelisik, terjun langsung ke lapangan, menelisik terus, karena ini bukan orang sembarangan loh, ya. Yang calon-calon presiden ini salah satu dari calon tersebut akan terpilih menjadi presiden. Jadi pada saat pencalonan itu harusnya publik sudah tahu semua hal, ya. Semua hal tentang dia, publik harus tahu. People have rights to know. Ya, rakyat punya hak untuk tahu siapa dia sesungguhnya. Bukan yang menunjukkan ijazahnya saja, nggak mau, padahal sudah selesai. Ya. Harusnya pada saat apa namanya digugat oleh Bambang Tri dan Gus Nur dan lainnya ya, kalau ada, ya harusnya kan dia harus menyadari hak rakyat untuk tahu itu sebenarnya ini ya penting gitu loh bagi presiden, apalagi sudah terpilih ya kan tahun 2014. Harusnya ya kalau ada rakyat atau sebagian rakyat lah anggap ingin mengetahui ijazahmu yang sebenarnya bagaimana sih, yang aslinya bagaimana sih, gitu. Harusnya kan dia pegang gitu loh, seperti teman-temannya itu, teman-temannya Jokowi yang secara bahkan tidak kita minta pun menunjukkan gitu loh, padahal mereka bukan presiden kan, teman-temannya Jokowi yang mengaku lulusan Fakultas Kehutanan UGM kan, mereka bukan presiden, tetapi mereka mau itu menunjukkan
ijazahnya. Cuma yang kita tidak setuju adalah penggiringan opini gitu loh dari mereka, bahwa mereka menunjukkan, otomatis kita percaya bahwa Jokowi juga punya ijazah seperti punya mereka karena karena ditampilkan di proyektor tersebut. Itu yang nggak setuju kita gitu loh. Tetapi ya keinginan mereka untuk menunjukkan ijazahnya ya bisa kita hargai, bahwa tidak seorang presiden pun mereka berani menunjukkan ijazahnya gitu, karena mereka bangga menjadi bagian dari alma mater UGM, ya kan. Nah, ini kembali lagi, bagaimana seorang presiden yang mengaku lulus tahun 85, ya, yang sudah dipilih rakyatnya 10 tahun, ya, meskipun dia udah selesai, ya sebelum selesai juga kan sudah ada digugat itu, gitu. Tetapi tidak juga menunjukkan ijazahnya, gitu. Ya wajar rakyat sekarang meminta juga ketika dia sudah selesai, gitu loh. Karena apa ya, rakyat berhak tahu dong, siapa sih presiden kita 2 periode yang lalu, gitu loh. Sesungguhnya siapa, ya. Jadi kalau dibilang itu bukan urusanmu, loh, terus urusan siapa dong identitas dari presiden 2 periode? Ya urusan rakyatnya lah, kecuali memang rakyatnya yang rakyat yang dibayar ya, yang rakyat yang nggak mau tahu dengan negaranya gitu. Sekali lagi gitu ya, presiden dengan identitasnya itu kan memengaruhi opini, memengaruhi kebijakan dia ketika dia menjadi presiden. Dan rakyat ya berhak tahu dong, harusnya KPU sebagai gerbang utama capres-capres ini untuk menjadi presiden, itu kan memuaskan rasa ingin tahu harusnya, sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya, rakyat yang akan memilih dia. Jadi bukan jadi kayak kucing dalam karung, ujung-ujungnya. Ya kalau ingin bahwa ijazahmu nggak ingin ditampilkan, ya nggak usah jadi pejabat publik, gitu loh. Ya. Jadi kalau nggak ingin ya nggak usah jadi pejabat publik, gitu loh. Nggak usah jadi wali kota, nggak usah jadi gubernur, apalagi menjadi presiden. Ketika Anda khususnya ingin menjadi presiden, maka sebenarnya identitasmu siapapun, ya bahkan keluargamu, nenek moyang, kakek, dan seterusnya, itu menjadi konsumsi publik, itu sudah menjadi sebuah konsekuensi logis gitu loh. Tetapi kan sekarang ya dengan alasan bahwa sudah berlalu lah, sudah menjadi warga biasa, meskipun tetap menjadi pejabat danantara yang digaji oleh rakyat, ya BUMN kan milik rakyat, ya kan. Berarti kalau dia dewan pengarah, ketua dewan pengarah atau apa ya, danantara, berarti kan dia masih digaji rakyat, gitu loh. Bukan orang biasa juga, masih digaji rakyat juga, ratusan juta mungkin atau miliaran per bulan. Itu kan uang rakyat, gitu loh. Ya, jadi terutama ini pada saat presiden 2 periode gitu ya kan, 2 periode harusnya itu kan semacam utang bagi Jokowi gitu loh ya, walaupun sudah berlalu ya, tetap dia berutang kepada rakyat yang sebelumnya memilih dia. Bukan hanya yang memilih ya, karena ketika tidak memilih Jokowi pun terpaksa mau tidak mau menerima Jokowi sebagai presiden saat itu 2 periode. Jadi menunjukkan ijazahnya ya, itu menjadi sebuah bagian dari hutang sebenarnya, hutang Jokowi kepada rakyatnya, semua rakyatnya, karena dia rakyat, presiden bagi rakyat yang memilih maupun yang tidak memilih dia, gitu. Jadi harusnya ini hutang yang harus dibayar Jokowi, hutang yang harus dibayar Jokowi yang harus diselesaikan, menunjukkan ijazahnya secara jantan gitu loh, secara gentleman ya, sebagai seseorang yang pernah jadi presiden. Jadi sebenarnya hutangnya Jokowi yang harus dibayar, dilunasi gitu loh. Ya. Tetapi kecewanya kita ya, bahkan dari seorang mulut mantan presiden, ya, mulut dari seorang mantan presiden sangat menyedihkan bagi kita ya. Dengan mengatakan, saya sedih, ini hukum sudah
berlanjut gitu. Saya bahkan sedih bukan karena nasib kami, bukan, tapi nasib rakyat Indonesia ini loh, ya, diperlakukan serendah-rendahnya, sehina-hinanya oleh presiden yang sudah memimpin 2 periode. Ya, padahal seperti saya bilang tadi itu, ya, menunjukkan ijazahnya itu bagian dari hutang yang harus dibayar oleh Joko Widodo, gitu. Hutang itu, gitu. Karena waktu presiden dia nggak mau menunjukkan itu secara gentleman, secara terang-terangan memegang ijazahnya seperti yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Padahal rekan-rekannya nggak presiden, gitu. Ya. Nah, hutang ini harus dibayar. Ya, kecewanya kita, ya, pada saat diklaim bahwa dia mengambil ijazah aslinya yang sempat diserahkan kepada Bareskrim, itu map itu kan sedang dipegang, diklaim. Isinya adalah ijazah yang bersangkutan. Tetapi itulah, dia tidak merasa berutang kepada rakyatnya, yang memberikan dia fasilitas, yang memberikan dia hak yang sangat banyak sebagai presiden. Dia bahkan tidak merasa berutang kepada rakyat untuk menunjukkan secara gentleman, bahkan sudah menjadi berita di internasional. Kok bisa ada seorang presiden 2 periode, ya, menunjukkan ijazahnya saja kepada rakyatnya, nggak mau, gitu. Ini kan menjadi bahan bulian, ya, bahan cibiran, bahan tertawaan. Kalau saya yakin ya pemberitaan itu sudah ada di Malaysia dan sekitarnya, pasti persepsi publik di Malaysia dan negara-negara tetangga kita akan menjadi tertawaan, ya, bahan cibiran, bahan tertawaan bagi warga-warga negara-negara tetangga, mungkin Australia dan lain-lainnya. Kan, kok bisa hak-hak rakyat itu sangat lemah ya di Indonesia ini? Pasti begitu, ya. Kalau Malaysia saja bisa menangkap, ya, mantan perdana menterinya, tetapi di Indonesia, ya, rakyat tidak punya hak, justru sangat lemah, ya. Rakyat tidak punya hak untuk meminta atau memaksa bahkan Joko Widodo, ya, sebagai presiden yang pernah 2 periode itu menunjukkan melunasi hutangnya, yaitu menunjukkan ijazahnya, karena ijazahnya itu berpengaruh dipakai untuk pencalonan presiden, ya, dan dia menggunakan gelar insinyur. Di dalam SK presidennya juga insinyur Joko Widodo. Kan itu sebenarnya hutang yang harus dibayar. Nah, itulah lemahnya, ya, hak-hak di rakyat di Indonesia, ya. Ketika kita melakukan kajian ilmiah dan kesimpulannya dari fake dokumen analisis itu bahwa dia fake, maka langsung dia laporkan. Ini kan padahal harusnya dia selesaikan dengan membayar lunas hutangnya itu kepada rakyatnya yang pernah dia pimpin, ya, baik yang memilih maupun yang tidak memilih dia, ya mau nggak mau menerima, kan begitu. Nah, ini kan hak-hak rakyat itu sangat lemah di Indonesia ini. Dan polisi bahkan menerima laporan itu, kan gitu. Harusnya kan polisi dengan logis mengatakan, ya harusnya ya, persepsi polisi harusnya kalau di negara maju, ya itu memang hak rakyat untuk mengetahui Anda menunjukkan ijazahmu, kan begitu harusnya. Tetapi itulah lemahnya hak rakyat di Indonesia ini, ya, diperburuk juga dengan lemahnya perwakilan kita di DPR, gitu, ya. Perwakilan kita di DPR memandang ini bahwa itu kan sudah berlalu, gitu. Jadi kalau sudah berlalu sudah selesai, gitu. Ini kan masalah catatan atau sejarah Republik Indonesia, gitu loh. Harusnya DPR sebagai perwakilan rakyat harusnya mengartikulasikan keinginan rakyat atau sebagian keinginan rakyat, loh, ya, untuk supaya mendesak Jokowi yang menampilkan, tunjukkan, pegang ijazahmu, gitu loh. Karena itu bagian dari hutangmu pada rakyat. Yang ketika Anda menjadi presiden, Anda tidak lakukan itu, kan begitu harusnya kita inginkan seorang presiden wakil rakyat kita untuk bersuara demi kita, gitu loh. Ya kan, ini enggak, boro-boro menunjukkan secara gentleman membayar lunas hutangnya kepada rakyatnya, dia lapor
ke polisi dan dilayani, gitu loh. Atas pencemaran nama baik lah dan lain-lain dan lain-lain. Ya wajar, Anda tidak berani menunjukkan memegang ijazahmu, ya tentu publik akan menyimpulkan bahwa ijazahmu itu palsu, Pak Jokowi. Itu kan sebuah konsekuensi logis yang Anda buat kegaduhan ini, gitu. Dan diperparah lagi dengan statement-statement pengacaranya ya. Untuk apa ditunjukkan? Apa hak Anda? Itu hak asasi manusia, itu privasi. Kalau ditunjukkan pun nggak bakal selesai. Loh, selesai atau tidak berkorelasi. Karena itu bagian dari hutangmu yang pernah memimpin 2 periode. Gitu loh. Hutangmu kepada rakyat, baik yang memilih maupun yang tidak memilihmu. Tahu nggak hutang? Ya ada kewajiban moral gitu loh, kewajiban obligation, moral obligation, kewajiban moralmu. Ya. Terlepas itu nanti akan menjadi konflik di pengadilan. Paling tidak Anda sudah melunasi hutangmu kepada rakyatmu yang pernah kau pimpin, yang memberikan kau hak, fasilitas, kekuasaan dan lainnya. Bahkan pesawat pribadi, pesawat kepresidenan yang bisa dipakai ke sana kemari, bahkan 5 tempat, 5 lokasi 1 hari. Itu kan semua bensin setengah operasionalnya itu semua dibayar rakyat. Anda tidur di hotel bintang 5 juga dibayar rakyat. Semua adalah keringat rakyat. Ingat loh itu Pak Jokowi. Jadi Anda masih berhutang sekarang kepada rakyat. Gitu loh. Hutang ini harus dilunasi. Gitu loh. Ya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa ini sudah selesai, ngapain diributkan, ini adalah barisan sakit hati, atau sempalan-sempalan politik yang kalah dalam pilpres, ya saya sedih gitu loh. Kok rakyat kita punya kekritisan yang sangat rendah ya. Kan kalian membayar pajak ya, kalian yang nggak setuju terutama kepada kasus ini. Kalian membayar pajak ya, untuk siapa? Ya untuk presiden dan jajarannya, sampai PNS, TNI, Polri, terutama presiden. Ya, biaya operasionalnya 1 triliun 1 tahun gitu. Nah, itu kan dari keringat kita semua gitu. Keringat kita beli apapun dapat PPN ya, bahkan sekarang sudah 12%, meskipun tetangga kita ya, negara-negara tetangga kita justru menurunkan PPN, tapi negara kita malah menaikkan. Ya, sudah 60% miskin, 172 juta rakyat miskin, tetapi kita tetap dipaksa membayar pajak yang tinggi, PPN itu. Ya, ada sekitar 800 triliun dari PPN saja ya. 600 sampai 800 triliun 1 tahun kita bayar lewat PPN saja. Belum yang lainnya, ketika kita beli tanah, beli motor, beli mobil, beli rumah, itu pajaknya kan besar sekali. Gitu. Nah, itu semua keringat kita, ya kan? Ya, dari keringat kita itulah maka jalan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Ya, terutama pada saat Joko Widodo. Nah, itulah yang harusnya ya, karena kita sudah membayar kewajiban kita, baik suka atau tidak, terpaksa atau tidak, kita tetap membayar pajak. Ya, kewajiban kita itu ya sudah kita berikan. Tentu dengan kewajiban itu ya disertai hak kita juga, hak rakyat. Untuk apa? Transparansi publik lah. Gitu loh. Ya, mundur terus. Ya kan? Gitu. Nah, ini Turida Media. Horas, sehat selalu Pak Dr. Turida Media. Jangan kasih kendor, sekarang semakin banyak kaum intelektual yang berani bersuara. Nah, Turida Media ini sekali lagi saya ingatkan ya, YouTube kanal dari mahasiswa saya yang pernah saya bimbing skripsi dan lainnya ya, sangat dekat dengan saya nih. Saking dekatnya semua ilmu saya banyak saya tularkan secara gratis kepada ini ya, Turida Media, ownernya Hamzan Wadi itu ya. Kalian kunjungi ya,
supaya semakin ramai banyak media untuk menyuarakan ini, ya, terlepas dari bungkamnya saat ini, ya, wakil rakyat kita, DPR, terutama ya, DPR yang selalu masih menganggap ini masalah sepele gitu loh, ya. Kalau sepele kan sebenarnya kalau dari persepsi orang-orang DPR ya yang menjadi wakil kita itu kan, kalau sepele kan kalian tinggal mendesak Pak Jokowi saja ya, Pak, telepon gitu atau WA gitu, Pak tunjukkan aja lah Pak, daripada kegaduhan-kegaduhan, siap diuji, dipertemukan ahli-ahli dari polisi, independen dari universitas, terus dikaji bersama, terus disimpulkan. Ya udah kan gitu saja. Kalau ada keyakinan 11.000 triliun persen bahwa itu ijazah asli dari UGM, ya tunjukkan aja gitu loh. Ya, masalah nanti berbeda apa yang dimiliki oleh Pak Jokowi dengan berbeda dengan apa yang ditampilkan di akun X Dian Sandi maupun yang ditampilkan oleh UGM ya, di Fakultas Kehutanan UGM oleh rekan-rekan alumninya ya. Itu kan masalah lain gitu. Paling tidak tadi itu kembali lagi bahwa hutang Anda sebagai presiden ya terkait dengan transparansi publik terhadap siapa Anda, dari mana Anda lulus, itu kan minimum sudah terbayarkan Pak Jokowi gitu loh. Gitu. Karena kalau ini terus menyeret maka ini akan berdampak kepada anak Anda yang sekarang wapres ya, yang merupakan anak haram konstitusi ya. Diotak-atiklah konstitusi sehingga bisa anaknya menjadi wapres, dan ini menjadi presiden buruk. Ya kan? Kenapa? Bayangkan pernah seorang presiden aktif incumbent ya, anaknya mencalonkan diri jadi wapres. Ini kan presiden buruk bagi negara ini, gitu loh. Malu lah kita. Ini negara pastilah persepsi publik luar negeri ya, di manapun ya, tentu kan mengatakan mempersepsikan ini negara abal-abal ya. Negara abal-abal, kok bisa presiden aktif anaknya nyawapres, mencalonkan diri jadi wapres. Ya tentu dengan kekuasaannya secara struktural dari pusat sampai daerah, ya tentu mau nggak mau mendukung kan gitu. Karena kan kekuasaan presiden kalau saya simpulkan sendiri ya sangat absolut, ya, bisa memengaruhi semuanya. Ya, meskipun ada DPR, tapi DPR pun tak berdaya. Ya. Kan begitu, ya. Terus kembali ke topik kita ini. Minum dulu ya. Oh, saya baca dulu. Acak aja ya, saking banyaknya ini. Seleng Udani, Gibran ngantuk. Ya juga, persepsi saya kok saya sering lihat matanya kayak berat gitu ya. Apa alasannya ya? Ya mungkin secara medis paham itu gejala-gejala seperti itu. Ya, seperti berat gitu, atau memang kelopak matanya yang berat atau bagaimana ya. Adi Saputra, para buzzer-buzzer yang laknatullah, sadarlah kalian semua, pakailah akal sehat kalian, janganlah kalian larut dalam kedunguan. Ya kedunguan atas bayaran mungkin Pak. Dia siap untuk menjadi dulu kalau ada bayarannya. Nah itu, ya itulah tipikal manusia yang paling rendah derajatnya ya. Ya, dia bersuara, berpendapat karena dibayar. Inilah wujud manusia yang paling rendah ya, menjadi pengkhianat. Kalau dia bersuara tanpa dibayar, seberapapun kerasnya, harusnya kita tetap hargai. Tetapi kalau ya karena dibayar, inilah buzzer-buzzer ini yang menjadi apa ya, pengkhianat bangsa. Pentong, si Mulyono taunya hepeng, semua bisa diatur dengan hepeng, duit ya. Bagi yang nggak tahu hepeng. Iya, ya semua duit, ya semua duit di Indonesia ini ya. Kalau saya ya di samping penegakan hukum di Indonesia yang sudah hancur ya, kalau bisa calon presiden yang ke depan itu ya pendidikan dibenahi ya,
Di samping pertama penegakan hukum, polisi, hakim, jaksa, ya kasih aja gaji mereka tinggi gitu. Misalnya 50 juta sebulan, tetapi disertai dengan hukuman yang kencang, yang kuat gitu. Jadi gajinya 50 juta, 100 juta gitu ya. Nggak apa-apa, rakyat mungkin rela membayarnya, tetapi tidak ada lagi polisi yang memalak di jalan, ya. Polisi yang memanipulasi barang bukti digital, polisi yang disuruh-suruh ya oleh penguasa untuk menersangkakan si A, si B, si C gitu kan. Terus tidak ada lagi polisi yang menjadi backup dari tambang ilegal, tidak ada lagi polisi yang melakukan hal-hal yang sebenarnya mengkhianati pekerjaannya, begitu juga dengan jaksa dan hakim. Gitu. Samping itu, ya kalau saya inginnya ya PTN-PTN itu, ya perguruan tinggi negeri di Indonesia kembali menjadi milik rakyat. Seperti apa yang saya alami ya, bahwa bukan uang menjadi acuan, ya, tetapi kembali lagi menjadi satu pintu masuk saja, yaitu tes gitu. Seluruh PTN terutama tes gitu, harus masuk lewat satu pintu, tidak pakai duit, harus masuk dengan tes yang fair dan jujur, ya, adil dan jujur. Disitulah rakyat rela membayar, bahkan mereka gratis, ya, mulai dari pendidikan tinggi S1 sampai seterusnya gitu. Ya supaya apa? Ini PTN mempersiapkan, ya, mempersiapkan generasi-generasi muda yang akan datang gitu loh. Bukan yang masuknya berapa karena kaum burjui. Sekarang kan kita lihat di PTN justru banyak anak-anak orang kaya karena masuknya lewat duit gitu. Justru di PTS sekarang banyak mahasiswa ya, perguruan tinggi swasta, banyak mahasiswa yang bayar uang kuliah saja susah gitu loh, menunggak gitu, ya kan? Nah inilah kepada calon presiden, siapapun yang bisa menyuarakan ini, calon presiden ke depan ya, mau nggak mau ya saya harus dukung ya. Mau nggak mau itu, saya harus keluar dari zona nyaman apolitik untuk mendukung isu yang bagi saya penting, yaitu penegakan hukum, ya dibenahi semua polisi, hakim, jaksa, dan dibuat undang-undang hukuman yang berat bagi mereka. Tetapi sebelum hukuman yang berat, tetapi mereka harus dikasih kesejahteraan yang lebih dari cukup, gitu. Lebih dari cukup, dari normal, gitu. Misalnya, ya misalnya UMR itu 5 juta, ya mereka bisa 2-3 kali UMR gaji minimumnya, gitu. Dan tetapi disertai dengan hukuman yang berat, dan tidak ada lagi rekrutmen polisi yang bayar ratusan juta sampai miliaran kan begitu. Nah kalau ada calon presiden yang berani ya, melakukan itu, ya setidaknya berjanji ya untuk melakukan itu dan berkomitmen untuk melaksanakan itu, harus kita dukung saudara, apapun siapapun dia gitu ya, siapapun dia kita harus dukung karena itu untuk kita semua ya. Lihatlah sekarang ini ya, hakim disuap, jaksa disuap, bahkan pengacara juga ikut menyuap. Jadi apa? Jadi kebenaran itu kebenaran yang dibuat-buat, dimanipulasi. Ya. Keputusan hakim di pengadilan ya distrust, ya. Mengalami distrust, public distrust yang sampai saat ini nggak bisa dibenahi ya, belum bisa dibenahi oleh Pak Prabowo Subianto. Saya juga bingung. Ya, padahal Pak Prabowo Subianto ini kan sudah berjanji untuk mereformasi hukum ya, sampai saat ini belum ada tindakan nyatanya ya, bahwa polisi bukan alat politik ya. Kepolisian, kejaksaan dan kehakiman itu bukan alat politik. Jadi harus bebas mereka. Tetapi itu disertai dengan hukuman dan sebelumnya ya kesejahteraan gitu. Jangan lagi ada atong polisi yang harus mengontrak ya. Ya kasih aja fasilitas gitu, perumahan gratis kepada polisi, jaksa, hakim gitu loh. Kan rakyat mau membantunya, memfasilitasinya, tetapi asalkan benar pekerjaannya gitu loh. Jangan atong ketika mengurus SIM ya harusnya 250.000 atau 300, tetapi banyak
agen yang berkeliaran menjadi 1 juta, ya, mengurus SIM apa namanya, motor atau mobil, itu kan nggak boleh lagi, gitu. Ya, Indonesia sudah usianya 80 tahun, bentar lagi, ya, Agustus ini 80 tahun. Tetapi rakyat tetap aja menjadi sapi perah, padahal sudah bayar pajak setinggi-tingginya, ya, bahkan PPN 11%, tertinggi se-Asia Tenggara. Tetapi itulah hak-hak rakyat tetap aja seperti ini, ya. Sudah pembayar pajak, ya, hak-hak rakyat itu nggak ada dihargai, gitu. Ya. Pak Gas, Bang Rismon berani nggak jadi presiden? Ya enggak, ya tahu diri, ya. Tahu diri dong, makanya kita mendesak presiden yang tahu diri. Tahu diri atas dirinya, gitu loh, ya kan? Yang tahu diri, gitu loh. Artinya apa? Dia bisa merefleksikan ke dirinya, saya mampu nggak? Gitu loh. Saya mampu nggak mengimplementasikan ucapan-ucapan saya, janji-janji saya, gitu, ya. Doli, termul-termul masih di kandang, lagi dikasih makan. Iya, agak kurang munculnya pagi ini, ya kan? Mudah-mudahan banyak yang sadar, ya. Kalau mereka buzzer karena bukan bayaran, tetapi karena kedunguan, ya. Ya, mudah-mudahan mereka sadar, ya, bahwa kita memang punya hak gitu loh untuk bertanya, hak untuk mengetahui, ya. Bukan hanya presiden sih, ya di daerah-daerah juga bupati, gubernur, ya buat isu sendiri, ya. Rakyat di daerah juga punya hak untuk mengetahui siapa sesungguhnya calon bupati dan calon gubernur mereka, gitu loh. Itu hak loh harusnya, ya. Tapi nggak tahu di undang-undang ada nggak apa namanya, undang-undang yang terkait dengan hak rakyat untuk mengetahui, gitu. Ya kan harus ada. Masa hak cuma kewajiban saja rakyat itu, oh gini di ini pajak sekian, terus kalau Anda begini nanti dikriminalkan, ITE segala macam, bersuara dikit diancam ITE 8 tahun, 12 tahun. Ya, negara kita jadi kayak negara komunis, ya, politburo, ya, orang-orang untouchable gitu, karena didukung dengan kekuatan duit, bisa bayar pengacara mahal dan segala macam, ya. Andik Uye, tumben sepi, termul apa sudah jadi pengangguran? Pak Bagas ini, Pak Andik Uye, ya. Oke, lanjut ya. Jadi saya baca berita dulu ya terkait dengan klarifikasi, ya. Ini sangat penting loh, ya. Terkait gini, ya kan? Apakah Kasmujo dosen skripsi Jokowi ini penting? Bagi saya ini sangat penting gitu loh. Karena selalu dipersepsikan oleh para pengacara atau yang mendukung Pak Jokowi, ya, dia katakan ini sudah bergeser. Sebelumnya ijazah, sekarang skripsi, besok KKN. Saya bingung statement itu. Kalau orang pernah kuliah, harusnya kan statement itu nggak bisa keluar dari orang yang pernah kuliah, ya, gitu. Karena apa ya? Itu kan bagian integral, bagian proses akademik, ya kan. Kecuali mungkin misalnya dulu ijazah, sekarang gorong-gorong. Nah, itu mungkin nggak berkaitan, gitu, ya kan. Dulu ijazah, sekarang diributkan SMK, ya itu mungkin nggak berkaitan. Ya. Tetapi kalau orang ijazah, skripsi, KKN, praktek kerja nyata, KRS, KHS, itu kan satu kesatuan, bukan bergeser itu namanya, ya. Kan muaranya tetap itu ijazah, gitu loh, ya kan. Itu saya nggak setuju dengan statement bergeser itu, seolah-olah bergeser ke yang non akademik. Ini kan masih proses akademik, gitu, satu kesatuan, gitu, ya kan. Jadi ya penting, gitu. Ya terkait dengan siapa pembimbing skripsi dan lainnya, itu ya
Ya penting lah, ya. Coba kita bacakan ya statementnya dari Pak Jokowi ya pada tahun 2017. Itu kan jelas ya, coba. Coba. Dari Fajar ya, Ko Adi di situ. Ya, di sini ada skripnya kan, ya sebagian dari skripnya mengatakan, saya menghaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Kan begitu. Ini loh, cobalah dulu di kalian apa ya, nggak perlu ahli bahasa lah ini ya untuk menyimpulkan bahwa apa namanya, bahwa sebenarnya kaitan mereka adalah dengan skripsi kan gitu. Apa yang menghubungkan Jokowi dengan Kasmujo? Ya skripsi kan ini. Saya menghaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Itu satu poin. Karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, yang jurusan teknologi kayu itu berdasarkan SK-nya Fakultas Kehutanan, tidak ada terminologi teknologi kayu, kan? Bahkan diarsipkan di Universitas Leiden. Ya. Tidak ada. Ya, diarsip di Universitas Leiden juga tidak ada jurusan teknologi kayu. Nah, di sini kan sudah mengarang ya, mengarang indah ini Joko Widodo. Karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu. Nah, itu saja sudah mengarang indah. Koma, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Nah, berarti kan karena Bapak dulu dosen di jurusan teknologi kayu, terus saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Artinya, nggak mungkin, nggak perlu orang pintar kali mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen di jurusan teknologi kayu dan membimbing skripsi saya, kan begitu. Ya, dan wartawan juga mempersepsikan tahun 2017 seperti itu. Kalau sekarang diralat, ya berarti semua persepsi publik kalah, salah. Ya, ini yang mau dilawan oleh para pengacara Jokowi, ya, bahwa tidak ada keluar dari mulut Pak Jokowi secara verbatim, ya, kata demi kata, ya, bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi saya. Jadi hanya karena tidak ada secara verbatim, word by word, kata demi kata, maka orang nggak bisa menyimpulkan bahwa Jokowi pada tahun 2017 mengatakan Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya. Tetapi kan dari dialog, ya, ada interpretasi dong, dan interpretasi itu semua orang, hampir semua orang menginterpretasikan dari dialog tersebut. Jokowi melakukan apa namanya, mengalami pembimbingan skripsi oleh Kasmujo. Makanya dari persepsi publik itulah disangkallah, interpretasi publik itu disangkal oleh Pak Kasmujo. Saya bukan pembimbing skripsinya. Itu kan jawaban atau sanggahan atas interpretasi publik. Gitu, ya. Interpretasi publik loh. Gitu. Lanjutnya, meskipun saya juga lupa bolak-baliknya berapa kali. Nah, bayangkanlah ya, tadi ada karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali, karena begitu maju dibentak. Balik, begitu maju dibentak. Ini kok galak sekali. Dan itu dialog itu, ya, dilakukan ketika Pak Kasmujo dipanggil loh. Bukan orang lain, dipanggil. Dan baru statement itu keluar. Ada Kasmujo di situ, kecuali Kasmujo nggak ada di panggung itu. Baru dia katakan seperti ini. Orang nggak tahu, oh siapa? Belum tentu Kasmujo. Tapi Kasmujo kan dipanggil di panggung itu. Bahwa dia bolak-balik, ya kepada siapa? Bolak-balik itu, ya kepada Kasmujo. Gitu loh. Ya. Ini kan interpretasi.
Kalau mau dikoreksi, ya nggak bisa. Ini interpretasi publik yang sudah tertanam di tahun 2017, gitu. Ya. Karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak, begitu balik, begitu maju dibentak. Ini kok galak sekali. Majunya kepada siapa? Ya, yang membentak siapa? Ya Kas Mujo, karena Kas Mujo ada di panggung itu dan dia panggil sebelumnya. Baru setelah itu dia bercerita tentang proses akademik yang berkaitan dengan skripsi. Gitu. Jadi yang misinterpretasi siapa? Pengacaranya against all. Gitu. Ya karena pengacaranya mengatakan tidak ada keluar dari mulut Jokowi, ya, itu bahwa Kas Mujo adalah dosen pembimbing skripsi saya. Tapi kenapa baru sekarang dikoreksi setelah ribut-ribut? Gitu loh. Banyak sekali koreksi setelah ribut-ribut. Itulah kejanggalan inilah yang semakin memperteguh analisa saya bahwa ya, ijazah Joko Widodo 11 triliun % palsu, gitu loh. Ya kan banyak inkonsistensi, ya kan. Pertama, ya nama dekannya, ya di biografi dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, ya bahwa dialah dekan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1983 sampai 86. Itu kan bukan hoax. Itu biografi dari buku dari yang dikarang oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, ya kan? Yang kedua, kejanggalan, ya. Kenapa di Prakata masih menggunakan Dr. Insinyur Ahmad Sumitro di Prakata, tetapi di lembar pengesahan skripsi sudah pakai profesor? Itu kan sudah dua inkonsisten, dua penggunaan gelar yang tidak sesuai dengan pada waktunya. Gitu loh. Yang satu hanya doktor, yang satu profesor. Ingat loh ya, di lembaga akademik ya seperti UGM itu pencatatan gelar itu sangat penting. Ya. Dosen kita bisa marah gitu loh. Karena ya kita perlu menghargai mereka karena gajinya kecil. Itulah cara kita menghargai. Ya. Nah, itu yang kedua itu ya inkonsistensi gelar. Yang pertama adalah inkonsistensi informasi bahwa siapa dekan saat itu, ya kan? Terus yang kedua inkonsistensi gelar. Yang ketiga tidak adanya tanggal, waktu, ya yang tepat terkait hari atau tanggal, bulan, tahun, kapan diselenggarakannya pengujian skripsi Joko Widodo. Bahkan penanggalan oleh dekan pun nggak ada, kosong. Cobalah seperti itu. Apa enggak persepsi publik miring terhadap Jokowi dan ijazahnya? Kan logis. Yang ketiga, yang keempat, ya, bahwa tidak ada lembar pengesahan dosen penguji. Yang lebih konyol lagi, ada di belakang katanya, ada di sebuah stasiun TV, ya, mengatakan ada di belakang lembar pengesahan skripsi untuk dosen penguji di belakang ditaruh. Kan itu sesuatu yang pembelaan yang konyol ya. Padahal saya sendiri sudah datang ke Fakultas Kehutanan UGM, perpustakaannya itu, saya lihat sampai belakang, di belakang nggak ada lembar pengesahan skripsi terkait dosen penguji. Yang ada cuma lampiran-lampiran. Begitupun tanggal 15 April, tidak ada juga skripsi yang mereka sajikan oleh para wakil rektor. Gitu loh, lembar pengesahan skripsi ada di belakang, nggak ada. Saya juga memegang juga saat itu, gitu loh. Baik Pak Roy Suryo juga bahkan memoto, ya. Dan di ETD UGM, ya, sempat juga saya membuka ETD UGM di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu, ya, terkait skripsi Joko Widodo di ETD UGM, itu nggak ada lembar pengesahan skripsi terkait dosen penguji. Jadi jangan ditambah-tambahi atau diproduksi ulang gitu loh. Gitu, ya. Apalagi statementnya dulu bilang ijazah, sekarang skripsi, kan satu kesatuan. Ya, skripsi yang ilegal nggak mungkin menghasilkan gelar ijazah gitu, karena itu proses akhir
sebelum ijazah itu dikeluarkan. Maka dari proses akhir tersebut muncullah yudisium, adalah SK yudisium, bahwa orang yang bersangkutan telah melakukan menyelesaikan semua proses akademiknya, kan begitu. Ya, jadi ini bukan melompat-lompat, justru sebagian dari integral semua terkait dengan proses akademik, gitu. Ya, nggak ada yang aneh, ya. Nah, inilah dari statement Joko Widodo kita analisa, ya kan, baru diinterpretasikan oleh publik, oleh wartawan tahun 2017. Oh, Kasmujo toh, dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi, kan begitu, jelas itu. Interpretasi publik mau kau lawan ya terserah, gitu loh. Nanti di pengadilan aja ada ahli bahasa, ya kan, biarkan ahli bahasa itu berdebat, gitu loh. Tetapi persepsi publik jangan salahkan bahwa dari statement-statement, ya, beberapa kalimat dari Jokowi, belum lagi dengan bahasa tubuh dari Kasmujo saat itu gini-gini sambil ketawa, kan mengiyakan bahwa ada proses bimbingan akademik, proses bimbingan skripsi, dan Jokowi mendatangi Kasmujo bolak-balik dan Kasmujo membentaknya, gitu loh. Ya kan? Dan Kasmujo sekarang sudah berubah. Dulu suka membentak pada saat pembimbingan skripsi itu dilakukan oleh Jokowi. Kan gitu. Ya, tetapi dia tetap semangat. Artinya tetap menyelesaikan skripsi tersebut. Gitu kan. Dan akhirnya dibantah oleh Pak Kasmujo tahun 2025 setelah 8 tahun. Kan? Setelah 8 tahun justru dibantah oleh Kasmujo sendiri bahwa dia masih asisten dosen. Ya kan? Dia masuk dosen tahun 1976 dan gelarnya masih BSc, ya, Bachelor of Science, masih D3. Ini ada di KBA News ya, kalau nggak salah. Nah, ada seorang peneliti, ya, dari KBA News menelisik sosok dosen pembimbing Jokowi Kasmujo di arsip Leiden University. Ya, di situ ada tabelnya, ya, bahwa dalam buku Jejak Langkah Fakultas Kehutanan UGM, Mencerdaskan Bangsa Yogyakarta, Fakultas Kehutanan UGM tahun 1996, karya Muhammad Sambas Sabarnudin, terdapat senarai nama-nama, ya, sejumlah nama dosen Fakultas Kehutanan UGM dan tahun mereka diterima menjadi dosen di fakultas tersebut, gitu, ya. Di situ ada nomor 23, ya. Masuknya di situ ditulis nomor 23 daftar dosen tersebut Kasmujo, BSc dalam kurung 1976. Ya. Jadi Kasmujo itu baru BSc, belum insinyur tahun 1976. Nah, kita tidak mengetahui setelah BSc kapan Pak Kasmujo ini menyelesaikan S1-nya sebagai insinyur kehutanan. Ya, dia masuk 1976, ya, sebagai asisten dosen dan gelarnya masih BSc. Ya, setelah itu kapan dia menempuh insinyur? Makanya logikanya, ya, dia masuk BSc nggak mungkin langsung membimbing skripsi, kan, asisten dosen dulu berapa tahun, belum lagi dia kapan dia menempuh insinyurnya, apakah di IPB, ya, karena lebih tua, ya, Kehutanan IPB, atau di Fakultas Kehutanan UGM itu sendiri. Gitu. Jadi banyak ini yang perlu dianalisa, sehingga apakah benar Kasmujo ini dosen pembimbing skripsi Joko Widodo? Meskipun sudah dibantah sendiri oleh Kasmujo, kan. Nah, ini UGM perlu menceritakan ini, gitu loh. Kapan Kasmujo menyelesaikan insinyurnya, insinyur kehutanannya, dan di mana? Gitu. Karena ketika dia masuk ke ke Fakultas Kehutanan UGM, dia masih bergelar BSc, ya, tahun 76. Nah, ini perlu dikaji lagi, gitu, ya. Tetapi apa yang menjadi kepastian kita adalah, ya, bahwa Kasmujo sekarang sudah mengakui bahwa dia masih asisten dosen, dan itu dia juga menyangkal bahwa dia bukanlah,
ya, menjadi persepsi publik itu akibat dialog Joko Widodo dengan dia sendiri, Kasmujo, ya, dia menyangkal akhirnya persepsi publik tersebut tahun 2017 dengan mengatakan saya bukan dosen pembimbing skripsinya, ya. Jadi dia menyangkal, tapi sayangnya menyangkalnya setelah diajukan tuntutan atau gugatan terhadap dirinya, Kasmujo ini, di Pengadilan Negeri Sleman. Tentu ya, dengan pengakuan-pengakuan Kasmujo ini, banyak lagi yang akan diakui oleh Pak Kasmujo ya, ketika dihadirkan di Pengadilan Negeri Sleman. Harus hadir gitu loh. Ya, harus hadir dong gitu loh. Saya yakin masih banyak pengakuan-pengakuan lain yang membuka kotak Pandora ini gitu loh. Ya kan? Gitu. Ya, meskipun saya juga lupa bolak-baliknya berapa kali, ini statementnya Jokowi juga ya. Meskipun saya juga bolak-baliknya berapa kali, karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak, kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, ini semua atas bimbingan Pak Kasmujo. Cobalah bayangkan, ya. Ya. Konteks mereka berbicara di situ kan bukan bimbingan akademik. Konteksnya adalah skripsi. Apa yang dibicarakan Jokowi, ya, satu arah memang. Yang selalu aktif dalam dialog tersebut satu arah, Jokowi saja, sementara Kasmujo hanya mengangguk-anggukkan kepala dan tersenyum. Berarti kan interpretasi publik mengatakan Kasmujo mengiyakan hal itu. Itulah yang kita sayangkan Pak Kasmujo gitu. Makanya saya menuntut ya, karena Kasmujo itu sudah ya bekerja sama dengan Joko Widodo menipu publik ya, sehingga dari dialog mereka tercipta persepsi publik bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi, maka Kasmujo juga layak sebenarnya di penjara, ya, ditangkap oleh polisi karena telah menipu publik, meskipun sekarang disangkal ya. Nah, di sini juga ada statementnya dari Pak Kasmujo juga. Mengenai ijazah, saya paling tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui prosesnya, dan pembimbingnya itu Prof. Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang menguji ada sendiri, ungkap Kasmujo. Ya, saya herannya ini keluar dari Kasmujo itu sendiri, bukan dari mulut Joko Widodo. Siapa dosen pembimbing skripsinya sesuai yang tertera di lembar pengesahan skripsi, dan itu nggak pernah keluar loh, gitu loh. Dari mulutnya Pak Jokowi mengatakan, oh ya saya koreksi, pembimbing skripsi saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Saya salah tahun 2017 berdialog dengan Pak Kasmujo tentang skripsi misalnya. Ya, sehingga menggiring opini publik bahwa Pak Kasmujo itu saya mendatanginya bolak-balik dan galak sekali ketika melakukan pembimbingan skripsi, kan gitu. Inilah gitu ya. Oke, pemirsa ya, sudah berapa menit ini ya, 1 jam saya ini live, nanti kita lanjutkan lagi ya. Saya baca komentar dulu. Aida Tahir. Ya, nantilah ya, itu strategi kita nanti ya. Strategi kita, oke. Dedi Permana Official, salam waras, gelarnya bagus lah ini ya kan.
Murah-murah meriah ini, berapa nih? 50.000 paling ya, di bawah 50.000 ya. Slamet Sumarno, ibarat maling, udah ketangkap basah masih ngeles juga. Iya, kenapa nggak ngaku aja sih Pak Jokowi? Gitu loh. Daripada menggunakan mulut pengacara yang mahal itu kan, ya, dengan mengatakan ya di sebuah tayangan stasiun TV, ada enggak begitu? Ada enggak dari mulut Pak Jokowi mengatakan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi saya? Saya langsung balik. Menurut Anda dari dialog itu, interpretasi Anda sendiri apa? Interpretasi publik yang diwakili oleh wartawan itu mengatakan dari dialog itu, Jokowi mengatakan ya ada proses pembimbingan skripsi dan dia datang bolak-balik menghadap Kasmujo dan itu terkait skripsi. Berarti apa? Datang bolak-balik ya menghadap Kasmujo dengan skripsi ya. Itu kan berarti menandakan bahwa Kasmujo pembimbing skripsi. Gitu loh. Sekarang mengaku aja Pak Jokowi, benar nggak Anda menulis skripsi dan siapa dosen pembimbing skripsi Anda yang sebenarnya? Gitu loh. Yaitu rakyat berhak tahu loh Pak. Anda punya hutang untuk menuntaskan ini. Anda berhutang kepada rakyat. Gitu loh, untuk menjelaskan ini. Bukan di pengadilan, Pak. Karena ini jasa Anda ini sudah Anda pakai di waktu capres dulu. Gitu loh. Harusnya pada saat capres dulu Anda pegang itu jasa Anda. Ya mudah-mudahan berikutnya juga begitu ya. Untuk proses pencapresan semua berkas itu harus dia pegang sendiri gitu loh. Biar jangan ngeles kan. Kayak sekarang ya. Dengan bersembunyi. Kalau nanti di pengadilan diminta saya tunjukkan. Seolah-olah tidak ada moral obligation untuk menunjukkan ijazahnya, padahal itu hutangnya dia kepada rakyatnya. Ya. Hutang ini, gitu. Ya. Jari Sopo, kapan bang laporin geng Tito biar makin panik mereka? Tenang aja, ya. Itu bagian dari strategi, ya kan? Jangan sampai mereka mengklaim ya Barreskrim itu lepornya bahwa melepornya itulah yang paling benar. Bagaimana mungkin benar ya, kalau mereka sudah terbiasa memanipulasi barang bukti digital. Ya. Apalagi saya punya bukti kunci ilmiah, ya kan, laboratorium komputer forensik itu memanipulasi barang bukti digital dengan e-Redsoft. Bagaimana mungkin institusi semacam itu bisa mengklaim dirinya adalah memiliki kebenaran absolut terhadap uji forensik ijazah Jokowi? Ya, bagaimana mungkin institusi dengan track record semacam itu? Ya, kalau memang kalian confirm ya, bahwa uji forensik yang kalian lakukan Barreskrim itu reliable dan trustworthy, ya, layak dipercaya, maka harus siap untuk diuji sebagai pembanding di tempat yang netral di luar negeri. Itu loh. Itu konsekuensi logisnya kalau kalian confirm bahwa ini reliable, dapat diandalkan. Kan gitu kalau uji saintifik. Uji saintifik ya harus ada pembanding dong. Nggak ada klaim sepihak ini saya yang paling benar. Nggak bisa. Itu loh. Uji saintifik harus bisa direkonstruksi. Diuji oleh orang lain dan hasilnya konvergen. Sama. Gitu. Itu baru yang namanya uji saintifik. Kalau uji saintifik tapi takut diuji orang lain, berarti nggak benar itu pengujianmu, takut. Gitu loh. Saintifik artinya bisa direkonstruksi orang lain, diuji orang lain, dan siap untuk dipertanyakan, diperdebatkan. Gitu. Ya. Itu apalagi ini dengan track record sudah memanipulasi barang bukti digital, video CCTV Jessica Wongso, digabur-gaburkan. Ya pakai e-Redsoft gitu ya, software yang diakui ya dengan berbohong Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto di pengadilan PK Jessica Wongso bahwa e-Redsoft adalah software bawaan DVR Telview FD161S. Itu kan menipu ya, DVR aja sistem operating sistemnya adalah Linux, sementara
e-resource itu operating sistemnya Windows. Kan menipu. Bayangkanlah polisi, laboratorium forensiknya itu menipu. Bagaimana mungkin publik percaya hal seperti ini? Ya, kalau saya nggak benar, tangkap saya, Listio Sigit Prabowo. Ya, itu. Jadi jangan diklaim bahwa nanti sudah barang bukti yang dia uji juga kita nggak paham, ya kan? Nggak paham bagaimana wujudnya, dan orang yang membawa kembali Joko Widodo juga nggak mau menunjukkan ijazahnya, terus nanti tiba-tiba keluar nanti hasil uji forensiknya otentik, kan bingung rakyat. Ini sulap atau apa gitu loh? Ya tunjukkanlah. Ya artinya ya serah terima barang itu apa gitu, tunjukkan kepada publik. Biasanya juga begitu kalau ketangkap narkoba segala macam barang buktinya langsung konvers itu. Polisi senang sekali konvers, ya, mempertontonkan barang bukti. Ya inilah, pertontonkanlah barang bukti yang Anda uji juga, konverskan gitu. Kan jangan sembunyi-sembunyi. Ya justru dengan sembunyi-sembunyi seperti ini memperkuat persepsi publik bahwa itu palsu. Ya. Dian, Jakub dan ayahnya sama ini hanya segolongan dengan Opung, itu Batak tukang keruk yang nggak penting hepeng ya. Nah, itulah persepsi publik ya. Tadi itu ya, seperti saya katakan ya, bahwa dikatakan ada ya, pengacaranya itu mengatakan ada lembar pengesahan skripsi terkait dosen penguji, dari mana itu dapatnya dan di skripsi mana. Ya, karena yang dipegang UGM itu tidak ada lembar pengesahan skripsi terkait dengan dosen penguji. Nggak ada itu. Gitu. Kalau ada, berarti disisipkan baru-baru ini atau dibuat. Gitu. Itu juga harus dites forensik nanti di pengadilan itu ya. Kalau benar-benar ada. Jadi jangan klaim ada gitu. Ya. Bahkan di 15 April juga kita tanyakan ke Wakil Rektor UGM, nggak ada lembar pengesahan skripsi terkait dengan dosen penguji skripsi Joko Widodo. Namanya saja nggak ada, apalagi tanda tangannya. Ya. Itu. Jadi jangan dibalik-balik, apalagi dibilang di belakang gitu kan, konyol. Saya sendiri sudah melihat ya, di dua momen itu ya, baik pada saat di Maret saya kunjungi di Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, maupun nih pada saat 15 April ya. Kereta balap UI. Bu Aida Greenbury bisa jadi kunci kalau ayahnya pada tahun 1985 itu adalah dekan Fakultas Kehutanan, karena yang tertulis di ijazah Jokowi dekannya itu Profesor Sumardi, bukan Ahmad Sumitro. Iya ya. Mudah-mudahan Bu Aida Greenbury bisa membuka-buka berkas ya, berkas SK dari dekan saat itu ya, terkait dengan ayahandanya ya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, yang di biografinya ditulis tahun 1983 sampai 1986. Berarti 1985 ketika Joko Widodo, kalau kita merujuk pada biografi dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, bahwa dekannya adalah beliau gitu loh. Kan kita punya referensi semua, ya kan gitu. Mudah-mudahan ada berkas SK atau SK pengangkatan menjadi dekan, atau penandatanganan sebuah berkas di mana pada saat itu ia menjadi dekan gitu loh, di berkas tahun 1985 kan gitu. Mudah-mudahan ada ya Bu Aida Greenbury, bisa dibongkar-bongkar lagi. Oke pemirsa, saya sudah 1 jam 14 menit. Kita selesaikan live di sini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.